Sebelumnya, perkenalkan saya Regita Marliana Wulandari, NIM 200143031 dari Prodi Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan membahas sedikit tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah bagi sesama umat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat mencari ilmu pada kultum kali ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya, serta kita semua yang insya Allah menanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman sekalian, sesungguhnya kita sudah tidak asing lagi dengan kata ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah dapat diartikan sebagai persaudaraan. Lalu, apa arti sebenarnya persaudaraan itu? Persaudaraan ialah ikatan atau pertalian yang mengikat kuat antara dua orang atau lebih karena adanya kesamaan di antara mereka. Kesamaan itu bisa saja karena faktor keturunan, sama-sama berasal dari tempat lahir atau tempat tinggal yang sama, serta sama-sama memeluk agama yang sama, yang mana sering disebut dengan saudara seiman dan seagama. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk agama Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa adanya persaudaraan umat Islam merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kaum muslim. Mengapa demikian? Karena setiap muslim sejatinya yaitu saudara bagi muslim lainnya, dan dia harus menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang, tanah kelahirannya, kebangsaannya, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kesamaan keyakinan atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul inilah yang mengikat persaudaraan tersebut. Ikatan keimanan jauh lebih kokoh dan abadi dibandingkan dengan ikatan-ikatan primordial lainnya, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah sekalipun. Supaya ukhuwah Islamiyah tetap terjaga atau tetap tegak, maka diperlukan sedikitnya 4 yang penyangga, yaitu ta'aruf, saling kenal mengenal, tafahum, saling memahami kelemahan dan kelebihan, ta'awun, saling tolong menolong, dan takawul, saling memberi jaminan. Dari keempat tali persaudaraan inilah umat muslim akan jauh lebih mudah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ada 2 hal penting dalam ukhuwah Islamiyah yang diikat oleh lafal La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pertama, apabila salah satu anggota badan itu sakit, maka anggota lainnya pun turut merasakan sakit. Kedua, persaudaraan Islam dianalogikan sebagai bangunan yang kuat, yang mana masing-masing pilar saling menguatkan atau mengokohkan satu sama lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman melakukan hal yang dapat merusak atau merenggangkan ukhuwah Islamiyah, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Allah telah menunjukkan dengan jelas dalam surat tersebut bahwa mengolok-olok baik yang dilakukan oleh suatu kaum atau individual, saling mencela, saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, serta saling menggunjing satu sama lain adalah suatu hal yang dapat mengarah kepada pecahnya persaudaraan. Apakah kita tidak merasa jijik diibaratkan oleh Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, persaudaraan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Jika pernah di antara sesama muslim yang melakukan hal tersebut, maka diperintahkan Allah untuk segeralah bertobat. Manusia juga dikaruniai oleh Allah peluang untuk bersilang pendapat dan berbeda pendirian, namun ajaran Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bermusyawarah, sehingga walaupun terdapat perbedaan yang tajam, niscaya dapat diselesaikan dengan keridhaan sesama umat muslim. Dalam suatu majelis, Rasulullah SAW pernah bersabda,
datang suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa demikian ya Rasul?" Nabi pun menjelaskan bahwa masa itu umat Islam akan sangat besar jumlahnya, namun sangat rapuh dan mudah bercerai-berai. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama umat manusia, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabdanya, "Belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Umat muslim memiliki kewajiban untuk senantiasa memelihara ukhuwah Islamiyah seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, "Wa'tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ayat tersebut adalah sebuah larangan untuk bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan di antara mereka. Ayat ini juga adalah larangan untuk mengucapkan kata-kata yang membuat perpecahan antar persaudaraan. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah inilah yang menjadi fondasi dasar terciptanya masyarakat muslim adil dan damai sehingga Islam tumbuh begitu pesatnya hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga